Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dengan NIM 1020125001073 dari kelas T4910. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mengenai aplikasi turunan. Jadi gimana prosesnya? Tonton aja. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita udah punya soal x-1 dikali x-a per x-b dikali x plus c. Nah, di sini untuk soal yang pertama kita disuruh mencari domain fungsi dari persamaan yang ada di atas ya. Nah, pertama kita cari domainnya. Kita langsung aja masukin di sini angka-angka yang udah diketahui ke dalam persamaannya. X-1. Terus di sini X-7 X plus 3. Nah, di sini karena di sini sama-sama X-1, kita bisa langsung tulis saja dia menjadi X-1 kuadrat. Terus yang kedua yang di bawahnya X-7 tetap dikali X plus 3. Nah, untuk mencari domainnya di sini kita bisa lihat di bagian penyebutnya aja. Di sini kita menulis X-7 itu tidak sama dengan 0, maka untuk domainnya itu X tidak sama dengan 7. Dan untuk yang satunya X plus 3 tidak sama dengan 0, jadi kita bisa tuliskan yang satunya itu X tidak sama dengan 3. Nah, untuk soal yang kedua kita disuruh mencari titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X kita bisa melihat pembilangnya di sini. Karena ini sama-sama X-1, jadi kita bisa tulis saja di sini X-1 sama dengan 0. Maka untuk sumbu X itu dia sama dengan 1. Dan untuk titik potong di sumbu Y karena fx itu sama dengan Y ya, sama dengan Y. Maka kita bisa tulis saja di sini f fungsi 0 sama dengan 0 min 1 kuadrat 0 min 7 0 plus 3. Maka yang di atas kita bisa langsung tulis 1 per ini min 7 dikali 3 21 min 21. Maka kita bisa tuliskan titik potong di sumbu Y itu sama dengan 0, min 1 per 21. Nah, untuk asimtotnya di sini kita sebenarnya udah mendapatkan untuk asimtot vertikalnya atau yang ke atas ya, itu X min 3 sama X sama 7. Nah, ini untuk asimtot vertikal ya. Vertikal. Dan untuk yang miring mendatar itu kita bisa lihat persamaannya lagi di sini karena ini kita bisa tulis persamaannya ya sebenarnya itu menjadi. Nah, di sini kita udah dapat asimtot vertikalnya itu min 3 sama 7. Terus di sini untuk asimtot datarnya, asimtot datar kita tadi udah kaliin silang ini persamaannya dua-duanya. Itu hasilnya segini karena di depannya ini X-2 sama-sama X-2.
dan untuk nilai X itu sendiri adalah 1, jadi itu hasilnya 1/1 sama dengan 1. Nah, untuk nomor 4 kita disuruh mencari selang kemonotonan. Nah, yang pertama itu mungkin kita bisa tulis ulang ya persamaannya x-1 kuadrat. Terus di sini x-7. Terus ini x plus 3. Kita pakai rumus V aksen U V aksen sama aja sebenarnya dibolak-balik. Nah, itu menjadi x-1 kuadrat kali x-7 plus x plus 3 dikurang, waduh teman-teman nggak cukup, ini nggak cukup, dikurang dikurang 2 dikali x-1 terus dikali x-7 x plus 3 per x-7 kuadrat x plus 3 kuadrat. Nah, di sini kita udah hitung tadi, itu hasilnya menjadi x kuadrat dikurang 9x kuadrat dikurang 13x plus 21 per x-7 kuadrat x plus 3 kuadrat. Nah, di sini karena penyebut itu selalu positif, jadi tanda pembilangnya itu jadi di sini kita faktorin untuk ininya yang di atas itu menjadi, kita tuliskan di sini aja biar cukup ya, nggak sempit-sempit lah, menjadi x-1 kali x kuadrat min 8x min 21 sama dengan 0. Nah, untuk yang di depan di sini x sama dengan 1. Nah, untuk yang di bawah, yang di sampingnya ini karena kita masih bingung, kita bisa diskriminan itu 64 ditambah 84 64 ditambah 84 jadi 184, terus kita akarin menjadi 148. Nah, kita cari kita udah cari tadi akar 4 di ini, akar 4 dikali akar 37, jadi hasilnya itu maaf ini salah tulis, akar 4 itu berarti 237. Nah, terus di sini kita bisa tuliskan x-nya itu sama dengan 4 plus minus 37 akar 37. Nah, untuk x1 nya kita tulis 4 min ini 6,082
yang bingung 6,802 ini dapat dari mana, itu adalah hasil dari ini. Terus itu hasilnya min 2,082, dan untuk X2 nya itu 4 plus 6 082 itu hasilnya 10,082. Sehingga untuk titik kritisnya itu, nah di sini kita karena udah dapat, jadi kita tinggal uji titiknya aja. Di sini kita bisa gambar garis lurus. Di sini ada 10, terus di sini 7, 1, min 2, terus ini min 3. Nah untuk titiknya sendiri, nah jadi untuk minimumnya itu pertama ada di sini, dia turun dulu, bisa kita gambar dulu set. Terus karena dia maksimumnya di 2, dia naik di min 2. Ini aslinya nilainya segini, min 2,082, karena untuk mempermudah kita ambil di 2 aja. Terus di sini kita naik, terus karena dia minimumnya di 1, terus di minimum dia turun lagi. Nah karena di sini ada 2 titik maksimumnya, terus di 10 itu dia naik lagi. Nah untuk yang soal nomor 5 itu kita disuruh mencari nah maaf teman-teman, tadi itu sebenarnya yang ini itu nomor 5, dan yang ini nomor 6. Kita disuruh mencari selang kecekungan. Nah untuk selang kecekungan sendiri itu dari minta hingga sampai 3 itu adalah cekung ke bawah, cekung ke atas, maaf. Nah untuk min 3 sampai ke 1 itu adalah cekung ke bawah, dan untuk 1 sampai ke 7 itu sama dengan dia cekung ke atas, dan untuk 7 sampai tahingga itu adalah cekung ke bawah. Nah untuk soal selanjutnya nomor 7 itu soalnya apaan ya? Nah kita lihat soal dulu ya teman-teman. Nah untuk titik beloknya sendiri itu kita bisa lihat dari cekungan ini, itu X sama dengan min 3, 1, sama 7. Terus tapi dia titik beloknya bukan asimptot vertikal, maka satu-satunya titik belok yang benar-benar valid itu adalah titik belok yang 1. X sama dengan 1 itu benar-benar valid. Nah untuk nilai fungsinya itu berarti fungsi 1 sama dengan 0, maka titik beloknya sama dengan 1, 0. Nah untuk soal nomor 8 kita disuruh buat grafik, mungkin kita bisa gambar di sebelah sini. Nah di sini di soal nomor 8 kita bisa melihat dari soal sebelumnya. Di sini karena dari min hingga ke min 3 itu cekung ke atas, maka di sini gambarnya dia cekung ke atas juga, ke atas. Dan untuk min 3, dari min 3 ke 1 itu cekung ke bawah, dan untuk dari 1 ke 7 itu cekung ke bawah. Nah untuk asimptotnya sendiri di sini, ini asimptot vertikalnya 3 sama 7. Terus untuk asimptot datarnya 1. Nah mungkin segitu aja video dari aku. Makasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.